Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pujian sudah kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi ini. Ya, setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hatimu ya Bapak. Tuhan, saat kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Firman-Mu mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Karena itu kami perlu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini bukan hanya kami baca, kami renungkan, tetapi firman-Mu mengubahkan hati, mindset kami, dan membuat kehidupan kami sehari lepas hari bertumbuh. Terima kasih. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Dan setiap umat-Mu yang mendengar, sama-sama kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat pagi semua, Bapak Ibu dikasih Tuhan dan adik-adik mahasiswa. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa ada 3 salam. Salam sehat, sehat iman. Sehat apa lagi? Sehat imun. Sehat apa lagi? Sehat aman. Itu yang paling penting ya. Iman, imun, aman. Baik. Ya, pagi ini saya akan membawakan satu topik yang menarik ya, yang simple, yang menjadi perhatian bagi kita semua. Kemarin kita merayakan Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa 2000 tahun yang lalu. Jangan kita menjadikan Paskah atau Jumat Agung yang kita rayakan lalu itu seperti sebuah rutinitas. Tetapi kita harus maknai sungguh-sungguh itu. Ya. Bahwa Paskah itu membuktikan bahwa keilahiannya Yesus Kristus ya. Dengan kebangkitan Dia, kita memiliki masa depan, pengharapan yang pasti. Bukan setengah-setengah. Nah, pada pagi ini kita akan membahas satu topik, bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi topik ini, bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Mohon maaf, saya sudah jadikan co-host belum ya? Oh sudah ya. Ya. Menjadi kuat di dalam nama Yesus. Ya. Kita perlu menjadi kuat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tantangan sebagai orang percaya itu tidak sedikit, tidak kecil, tetapi begitu banyak. Makanya kita perlu menjadi kuat. Kemarin peristiwa Paskah, itulah yang membuat saya dan kita semua menjadi kuat dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan itu telah bangkit. Oleh karena itu, ayo bersemangat. Ayo kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kuat, kuat, dan kuat dalam segala hal. Oleh karena itu kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Menjadi kuat di dalam nama Yesus. Bukan nama yang lain. Bukan nama saya. Tetapi nama Yesus. Nama Yesus. Kita bisa kuat di situ. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan,
31 Maret yang lalu ada peristiwa yang menarik. Saya mengutip dari merdeka.com. Masih ada lagi beberapa tabloid yang juga menceritakan hal yang sama. Tentang apa, Pak? Tentang rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet itu ditutup secara resmi. Ditutup secara resmi. Artinya apa? COVID sudah berkurang, melandai, dan Indonesia dinyatakan bahwa berhasil mengalahkan COVID-19 yang mengerikan itu. Bicara COVID 2019, ribuan orang setiap hari ambulans lewat, ya, banyak yang meninggal gara-gara COVID-19 ini, termasuk saya, ya. Saya yang pertama itu, yang parah itu, 2 kali lagi saya kena, ya. Jadi Indonesia resmi menutup rumah sakit atlet ini 31 Maret karena Indonesia berhasil mengalahkan COVID-19. Ya, kita bersyukur bahwa ketika COVID terjadi, ribuan relawan, ya, kurang lebih hampir 15.000 relawan itu bekerja keras untuk melawan COVID, dan para dokter medis akhirnya Indonesia boleh luput dan keluar, dan dinyatakan rumah sakit ini ditutup secara resmi. Nah, apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Kalau Indonesia saja rumah sakit yang dulunya katanya dibilang angker, tapi sudah ditutup secara resmi, tentunya kita sebagai anak Tuhan juga mestinya bisa menang dalam menghadapi segala hal, segala sesuatu. Tetapi pada kenyataannya kita nggak bisa berbuat apa-apa, atau mungkin jalan di tempat, apalagi jalan mundur. Dan jangan sampai, ya, ada masuk jalan buntu, itu yang lebih parah lagi itu. Kita perlu yang namanya hidup, ya, perkemenangan. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Itu sudah ada di slide, ya. Saya akan bacakan ayatnya. Kalau kita melihat Kolose 2 ayat 6 dan 7, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, adik-adik mahasiswa, kenapa kita perlu bertumbuh? Kita perlu menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita mau melihat dulu, apa sih definisi kuat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kuat itu banyak tenaganya. Bukan banyak makan, banyak tenaganya. Mampu mengangkat, tidak mudah goyah. Itu definisi kuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari ayat yang kita baca tadi dalam Kolose 2, ayat 6 dan 7, kita menemukan ada 4 hal yang membuat kita kuat di dalam nama Yesus atau Yesus. Ya, kita mau melihat poin yang pertama. Kuat karena kita tetap di dalam Dia. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, adik-adik mahasiswa, kekristenan tidak berhenti pada saat kita terima Tuhan Yesus. Oh, tidak sampai di situ.
Cukup terima Tuhan Yesus, beriman, sudah selesai. Enggak begitu kekristenan. Tetapi kita masih ada yang namanya spiritual journey. Ada pengalaman spiritual kita. Ada yang namanya pengalaman pribadi kita yang perlu kita bangun, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, dan saya, kita bangun untuk kita tetap kuat di dalam Dia. Jadi terima Tuhan Yesus benar sebagai Tuhan juru selamat kita dengan iman. Itu benar. Langkah pertama itu, ya itu terima Tuhan Yesus. Tetapi Paulus mengatakan kita harus tetap di dalam Dia. Kalau kita melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, saya melihat ada dua hal ya. Kenapa Paulus bisa mengatakan hal ini kepada jemaat di Kolose? Saya melihat ada dua hal. Kalau kita lihat dalam Kolose 1, ayatnya yang kelima, Paulus mengatakan demikian. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi, Paulus nggak henti-hentinya berdoa supaya jemaat di Kolose itu dipenuhi segala hikmat dan pengertian rohani. Berarti kekurangan hikmat ya. Nggak mengerti secara rohani. Bahkan di Kolose 2 ayatnya yang ke-8. Tadi kita baca ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ini juga menjadi suatu peringatan kepada jemaat di Kolose. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah. Dua hal inilah yang menjadi perhatian concern Rasul Paulus. Nah, kita tetap di dalam Dia. Maksudnya apa, Pak? Tetap ini. Tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Saya mau mencoba memberikan dengan satu ilustrasi ya. Ini ada sebuah gelas yang saya isi air. Tapi ini bukan minuman saya. Saya kalau pagi minumannya jus. Jadi bukan ini. Nah. Ya ini gelas. Perhatikan dengan baik ilustrasi ini. Saya masukkan satu objek. Ini ada batu. Saya masukkan ya. Pertanyaan saya, batu ada di mana ya? Batu ada di mana? Batu ada di dalam air. Saya ulang. Batu ada di mana? Batu ada di dalam air. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Ini batu di dalam air. Tetapi ketika batu ini kembali saya angkat. Pertanyaan saya buat kita semua. Batu ada di mana? Batu ada di luar air, betul tidak? Air ada di mana? Juga di luar batu. Terpisah. Sekarang saya ambil contoh yang kedua. Ini tisu atau kapas. Saya masukkan ini ke sini. Tentu tidak saya minum ya, sakit perut. Tisunya ada di mana Bapak Ibu? Di dalam air. Ya, tisu dalam air. Ketika tisu ini saya angkat, ya. Pertanyaan saya, air ada di mana? Di dalam tisu. Betul tidak? Lihat. Inilah yang dikatakan oleh Paulus tetap di dalam Dia. Ini diangkat, air ada di mana? Di dalam tisu. Sekali lagi tidak saya minum. Nah,
Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa hidup kita itu harus tetap di dalam Dia. Di dalam Dia. Apakah kita sudah menyatu dengan Kristus? Seperti tisu tadi atau kapas tadi. Nah, kita mau melihat ini. Ya, bahwa kita harus tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu itu tetap di dalam Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Bukan di nama yang lain. Karena kalau kita tidak di dalam nama Yesus, kita nggak bisa buat apa-apa. Bukankah Tuhan mengatakan, di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Karena itu, mari. Poin yang pertama ini, kita tetap di dalam Yesus. Kita sepakat ya. Kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Apapun yang terjadi, ya, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya mahasiswa-mahasiswi Kataros, orang-orang yang setiap pagi bertekun dalam Tuhan ya. Ada membaca Alkitab, doa pagi, dan selalu yang paling penting adalah bersekutu dengan Tuhan. Kita lihat poin yang kedua. Kuat karena kita berakar, dibangun di atas Dia. Kita bisa temui itu di ayat yang ke-7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini juga menarik. Paulus memberikan satu contoh. Yang pertama dari sisi, saya boleh katakan biologi ya. Dan satu lagi arsitek. Kalau kita melihat kata berakar, itu berarti Paulus memberikan contoh, pasti yang ada di kepala kita pohon-pohonan, sebuah tumbuhan. Nah, itu ada pohon di situ. Nah, kenapa kita perlu berakar? Paulus kasih contoh ini. Kita perlu berakar. Sebuah pohon yang kuat itu bukan kuat karena batang pohonnya besar, daun atau rantingnya banyak, bukan. Tetapi akarnya itu membumi, tumbuh ke bawah, dan dia menjadi kuat. Akar itu mencengkram sampai ke bawah. Kalau kita melihat bagaimana di Timur Tengah, orang itu menanam sebuah pohon korma. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu. Ini juga unik, tetapi saya baca itu menarik. Begitu luar biasanya. Sebuah pohon korma ketika ditanam oleh petani, itu hanya sebuah bibit yang dimasukkan ke dalam pasir, padang pasir di sana. Bahkan di dalam tanah yang berbatu-batuan di situ. Tetapi uniknya, ketika biji korma itu dimasukkan di atas biji korma yang dimasukkan itu ditimbun oleh batu. Untuk apa ya? Dan teknik apa ini? Cara untuk menumbuhkan supaya biji korma ini bertunas dan akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Ternyata batu yang ditaruh di atas biji korma yang ditanam di dalam tanah itu membuat biji korma ini nggak bisa naik ke atas karena ada batu keras di atas. Tetapi akhirnya karena tidak bisa naik ke atas biji korma ini, dia berakar ke bawah. Kan atasnya batu, nggak bisa untuk naik ke atas. Jadi akar itu makin ke dalam, makin ke bumi. Sampai akar biji korma yang ditaruh itu sampai menemukan sumber mata air. Saya ulang, sampai akar itu menemukan sumber mata air. Ketika sampai pada sumber mata air, maka tunas-tunasnya mulai naik ke atas,
dan batu yang di atas itu bisa digulingkan. Ini menarik ya. Caranya begitu. Oh, baru tahu saya. Selama ini saya udah 2 kali dalam musim, bukan musim ya, di 2 minggu ini, bulan Ramadan, saya udah menikmati 3 kali makan buah korma itu. Makannya tahu, tetapi prosesnya nggak tahu. Nah, kita lihat. Ini pohon ini. Jadi pohon ini bisa tumbuh ke atas semakin kuat karena akarnya itu ke bawah. Nggak ada akarnya itu ke atas, bertumbuh ke bawah. Nah kita lihat, itu di bawah, saya kasih tanda tanya di sini. Ya, ini ke bawah ini kemana? Tadi saya sampaikan, dia akan ketemu dengan sumber mata air. Nah, sebagai orang percaya, ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 7 ayat 38? Ya. Jadi luar biasa ya, Paulus ini memberikan ini bukan satu kebetulan, tetapi dia menyampaikan ini dalam kebenaran firman Tuhan. Bentar, ada gangguan di tempat saya. Ya, kita lihat ayatnya. Yohanes 7:38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepada nama Yesus, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukankah ini sama dengan sebuah pohon tadi yang dikatakan oleh Paulus? Dia berakar dan dia sampai kepada sumber mata air dan pohon itu bertumbuh. Sama dengan kita. Makanya Paulus ini bisa belajar pertanian dari mana ini? Ini luar biasa ya Paulus ini. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak muda yang khususnya sekolah teologi atau PAK, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Kita perlu membaca Alkitab setiap waktu. Kita perlu membaca Alkitab setiap waktu. Saya membaca Alkitab. Ini yang terjemahan lama. Saya punya juga terjemahan baru, Bapak Ibu. Saya punya terjemahan barunya. Jadi saya compare ayat ini. Yang terjemahan kemarin sudah digantikan ya, bukan gak berlaku, tetapi saya udah beli terjemahan yang barunya. Nah, ini artinya apa? Saya mau berakar. Saya mau semakin mengenal Tuhan Yesus. Karena itu kita perlu yang namanya berakar dalam Tuhan. Supaya apa? Kuat. Kalau kita kuat menghadapi masalah. Kita kuat menghadapi segala sesuatu. Karena kenapa? Sudah berakar di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita lihat. Dikatakan juga oleh Paulus, nah dia juga bicara tentang dunia arsitek ya. Dibangun di atas dia. Kalau kita bicara dibangun di atas dia, pasti yang ada di pikiran Bapak Ibu dan saya adalah sebuah gedung yang dibangun dari 1 lantai, 5 lantai, sampai mungkin kalau tidak salah gedung BNI yang ada di dekat duku atas itu 50 lantai. Nah, kalau gedung sampai setinggi itu lantainya, itu karena apa? Karena ada sesuatu yang membuat gedung itu bisa dibangun sampai 30 lantai, 40 lantai, 50 lantai. Dibangun di atas dia. Berarti ada pondasinya yang kuat. Ya. Nah, kita mau melihat apakah dasar bangunan itu gedung 30 lantai atau rumah saja yang kita tempati atau yang kita beli, nggak mungkin pondasinya cuma setengah meter. Apalagi yang 30 lantai, 40 lantai, pasti pondasinya
sampai beberapa meter ke dalam. Dan itu kuat sekali. Bukan karena semennya, bukan. Ya, ada satu moto semen, ya, kokoh tak tertandingi. Saya tidak tahu itu motonya semen Gresik apa semen Kujang itu. Kokoh tak tertandingi. Begitu juga sebagai anak-anak Tuhan. Kita memiliki dasar bangunan itu. 1 Korintus 3:11 dikatakan demikian. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus, bukan yang lain. Jadi mari kita sungguh-sungguh, ya, kita mau dibangun di atas Dia. Pengalaman unik juga, ya, mengerikan juga, tetapi karena Tuhan, saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika saya ada di ruang isolasi di Rumah Sakit Pelni, saya kena COVID yang pertama, ya, yang cukup berat itu. 10 hari, satu ruangan ada 3 orang, termasuk saya di situ. Saya tidak bawa Alkitab, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi saya, setiap Alkitab yang saya baca, saya rekam, itu ada di handphone. Saya hanya membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan dari apa yang saya rekam dari suara saya. Saya bisa saat teduh. Foto-foto itu saya simpan. Jadi kenang-kenangan buat saya. Oh, pernah kena COVID, ya, yang tanda petik ditakuti seluruh dunia pada waktu itu. Saya bisa tidur enak. Bahkan ketika makan, suster mengatakan, Pak, besok mau makan apa lagi, Pak? Oh, bisa pesan ya? Bisa. Kacang hijau ada? Ada. Oke. Ada bubur ayam nggak? Ada. Oke, disiapin, Pak. Oh, ternyata memang dijejelin makanan sebanyak-banyaknya. Di obatnya aja sampai belasan biji yang harus saya minum. Tetapi pasien di sebelah saya 2 orang gelisah, kasak kusuk, nggak jelas, nonton TV jam 1, jam 2 pagi. Kenapa, Pak? Nggak bisa tidur, Pak. Karena nggak ada keluarga yang mengunjungi. Nah, sekali waktu, ya, ruangan kami dipindah di situ. Pak, izin kita akan pindahkan ruangan Bapak dari lantai 1 ke lantai 3. Karena ini mau dibersihkan, mau dipakai buat tempat dokter. Dipindahkan ke lantai 3. Ketika di lantai 3, saya dulu yang diangkat di sana. Ketika sampai di lantai 3, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya kaget. Pakai kursi roda saya dibawa ke lantai 3. Itu di bawah ranjang pasien. Saya yakin itu nggak salah lihat. Itu ada tetesan darah ada di situ. Saya bilang kepada office boy-nya, tolong dong darahnya dibersihkan. Ya saya santai saja. Nggak tahu darah apa itu. Nah, saya kuat, saya tenang, saya tidak khawatir karena saya berakar dalam Tuhan. Saya percaya hidup saya dijaga dan dilindungi Tuhan. Saya lihat banget itu tetesan darah masih segar lagi. Coba kalau yang lain melihat, takut mungkin itu. Wah, berarti mungkin ya. Jadi kita juga sama. Kita memiliki dasar bangunan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari, ya, saya yakin kita semua, apalagi mahasiswa-mahasiswi yang sekolah teologi atau pak di STT Kataros, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, tidak berakar dan dibangun di atas Dia, tidak mungkin. Gedung yang tinggi bisa kuat, kokoh, bahkan tidak rubuh karena pondasinya kuat. Kita lihat ada sebuah gedung dekat Cawang di atas, dekat BNN, yang gedung itu sampai saat ini nggak bisa dipakai. Ya, saya agak lupa ya namanya gedung itu di sebelah kanan. Kalau tidak salah gedung sampai detik ini gedung itu nggak bisa dipakai, Bapak Ibu. Karena kenapa? Struktur bangunannya nggak kuat dan pondasinya itu bergeser. Sampai detik ini gedung itu mungkin dia sarang tikus atau mungkin kumpulan
roh jahat ada di situ. Menara Saidah di dekat Cawang itu. Nah itulah kalau fondasinya nggak kuat, gedung itu akhirnya apa? Mulai miring dan tidak bisa dipakai sampai detik ini. Menara Saidah. Lalu yang ketiga yang saya mau bagikan, kuat karena kita bertambah teguh dalam iman. Beta Yo'o dalam bahasa aslinya. Apa itu artinya? Teguh. Membuktikan bahwa benar, menguatkan, menunjang, tidak berubah atau bergeser sedikit pun tentang imannya. Kita perlu teguh di dalam iman. Kalau ada di sini yang namanya teguh, tapi nggak beriman kepada Tuhan Yesus, tetap saja nggak teguh. Untung aja nggak ada yang namanya teguh di sini. Atau namanya selamat, tapi nggak beriman kepada Tuhan Yesus, nggak selamat. Atau Lim Swee King yang dari kota Kudus, kalau nggak percaya kepada Tuhan Yesus, nggak jadi orang kudus dia. Jadi teguh. Bicara teguh ini, saya mengingat waktu beberapa tahun yang lalu ya, bagaimana orang-orang Kristen Koptik, kalau tidak salah 22 orang yang ditangkap oleh ISIS. Ya, mohon maaf, Islam garis keras ya. Ketika mereka sampai di satu tempat untuk dieksekusi, mereka disuruh menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin pedang, golok, dan pistol sudah ada di kepala dia. Dan 22 orang Kristen Koptik ini, dia tetap mempertahankan Yesus. Dan 22-nya itu martir, mati semua. Ya, jadi iman itu penting buat kita. Teguh, kokoh tak tertandingi. Ya, kalau sudah berakar, dibangun di atas dia, apapun tantangan kita, apapun masalah kita, masa Tuhan gak jaga kita sih? Masa Tuhan gak lindungi kita? Ya. Nah, jadi kita perlu bertambah teguh. Supaya apa? Supaya kita semakin mantap di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi ini semua hanya bisa terjadi kalau Bapak Ibu dan saya itu membangun satu hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Inilah yang bikin masalah buat kita semua. Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, juga saya sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kita terlena ya dengan tidak membaca Alkitab. Ini pengalaman pribadi saya. Lebih kuat membaca buku teologi ketimbang baca Alkitab. Ini salah juga. Salah, salah. Mestinya harus lebih banyak membaca Alkitab ketimbang buku-buku teologi. Bukankah buku-buku teologi itu bersumber dari Alkitab? Ya. Jadi saya sempat melakukan yang salah. Baca buku teologi, buku ini, buku itu, saya lahap ya, saya makan, saya baca. Tapi Alkitabnya nggak saya baca. Makanya sekali lagi, dua Alkitab ini, ya inilah, membandingkan yang terjemahan lama dengan yang baru. Ya, saya beli ini ketika sudah keluar dari Lembaga Alkitab Indonesia, murah kok harganya, cuma 78.000. Ya, saya promosikan Lembaga Alkitab Indonesia ya, Alkitab, bukan buku yang lain. Bacalah Alkitab, kesana Alkitab, pengen tahu. Ternyata di sini banyak loh yang kalimat-kalimatnya sudah mulai direvisi itu lebih mendekati ya, walaupun tidak sempurna. Banyak sekali, banyak sekali. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya. Contoh saja, saya juga melihat yang ayat-ayat penting. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu terjemahan yang lama. Yang lama ya. Tetapi yang TB2 ini, perhatikan nih. Niat saya hanya bagikan aja. Saya mempromosikan Alkitab ya. Supaya kita baca. Saya bukan marketingnya LAI, bukan. Pada mulanya sudah ada firman. Nah, itu dia. Lembaga Alkitab Indonesia sudah mengubah ya, merevisi kalimatnya. Kalau sebelumnya pada mulanya adalah firman, tetapi dikatakan oleh Alkitab yang TB2 ini pada mulanya sudah ada firman. Nah, kalau sudah ada firman, berarti itu lebih pas ya, lebih tepat, walaupun mungkin nggak sempurna dari bahasa aslinya, tapi itu yang tepat.
Saya yakin mereka yang berjuang menerjemahkan itu bukan orang-orang yang sembarangan. Ya, dia berusaha untuk para ahli-ahli bahasa ini supaya Alkitab itu bisa kita mengerti, kita cerna, dan kita bisa pahami dengan mudah. Ya, karena itu, mari kita bertambah teguh. Tadi ada satu poin yang saya terlewati ya. Bicara tentang pohon yang ditanam, itu harus di tempat yang tetap. Kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita berpindah-pindah, supaya kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita nggak mungkin tanam pohon cabai hari ini di tanah ini, besok kita cabut, kita pindah ke tanah lain, kita cabut, kita pindah ke tanah lain. Nggak bisa begitu. Jadi tertanamlah di satu tempat. Artinya apa? Di dalam satu gereja lokal. Jangan jadi GJJ, gereja jalan-jalan, atau Triple G, gereja gado-gado kemana-mana. Ya. Jadi harus tertanam di satu tempat. Dan yang terakhir, kuat karena selalu bersyukur. Dan ayat ini, ayat yang ke-7c, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini kalimat sering kita tahu, sering kita pahami, tetapi dalam kenyataannya sulit untuk kita lakukan. Ya, hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Bersyukur itu bukan karena dompetnya isinya duit semua, duit tipis juga. Kita juga mesti bersyukur. Saya pernah mengalami juga yang namanya makan ya hanya untuk keluarga, hanya untuk keluarga demi anak-anak. Saya bisa makan nasi dengan saus, ya, dengan kecap 2 minggu, bisa seperti itu. Ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya bersyukur untuk makanan ini. Atau dengan capcay, ya, tambah BPK sedikit lah, ya boleh. Nah, jadi melimpah dengan syukur. Nah, kalau sudah melimpah dengan syukur, artinya apa? Hidup ini nggak akan jadi beban. Bersyukur harus menjadi lifestyle, gaya hidup orang percaya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Mohon maaf ya, Pales. Untung nggak jadi singer atau WL ya. Mungkin jemaatnya bubar itu. Ya masing-masing kita punya karunia ya yang berbeda, bakat yang berbeda. Ya. Jadi bersyukur jadi karena itu sebagai gaya hidup. Ayo dong sebagai orang Kristen, orang percaya. Yuk bersyukur deh. Ya ada orang kasih ya 10.000, makasih om, pak, anak-anak saya demikian. Ada orang kasih 50.000, terima kasih. Nah kalau sama Tuhan, nih pakai logika ya, iman dan logika. Tuhan kasih berkat nih, ya 10.000, makasih Tuhan Yesus. Tuhan akan bilang begini, 10.000 aja deh terima kasih. Ah coba lagi deh, kasih 50.000. Oh ya, makasih Tuhan 50.000. Tuhan tambahkan lagi, kasih aja 500.000. Kasih 500 diberkati. Makasih Tuhan. Tuhan kasih lagi gak yang gede? Setiau, 1 juta. Kasih lagi. Tetapi kalau dikasih 10.000, udah nggak mau ucap syukur, tentu ya ini apa imajiner saya ya. 10.000 aja nggak makasih sama Tuhan, gimana mau dikasih mau 500.000? Yang kecil aja nggak makasih sama Tuhan. Tentu ada pertanyaan yang menarik ya. Tuh, apakah memang kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Apakah Tuhan memang menuntut ucapan syukur itu, terima kasih itu kepada Tuhan? Saya mau katakan, ya, Tuhan memang menuntut itu. Kita tahu bahwa di Injil pernah diceritakan ada 10, ya, ada 10 orang buta yang disembuhkan Tuhan. Ketika disembuhkan Tuhan, yang kembali cuma satu kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, di mana yang 9 lagi itu? Tidak adakah seorang dari mereka yang
datang mengucap syukur pada Allah. Tuhan juga menuntut itu, ucapan syukur. Cuma satu yang datang, cuma satu. Jadi kita perlu mengucap syukur. Kita bisa sekolah di STT Kataros, belajarlah sungguh-sungguh. Kalau tadi atau mungkin beberapa waktu yang lalu ujian proposal ada yang belum sempurna, ayo sempurnakan dengan baik. Masih ada waktu. Ya, bersyukur para dosen bisa mengajar dengan baik di STT ini. Ya, bersyukur sampai saat ini STT yang kita kasih, kita cintai ini masih eksis, berjalan, dan bersyukur untuk setiap pertambahan-pertambahan jiwa. Jadi kita harus bersyukur pada Tuhan. Kalau tidak bersyukur, buat saya mungkin tuh orang perlu konseling ke psikiater ya, nggak bisa bersyukur. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Jadi kesimpulannya apa buat kita semua pada pagi ini? Saya menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan ini. Bagaimana kita bisa kuat di dalam nama Yesus? Yang pertama adalah tetap di dalam Dia, tetap di dalam nama Yesus, tetap di dalam Dia. Dan yang kedua, berakar dan dibangun di atas Dia. Berakar ke bawah, dibangun ke atas. Dan yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Dan yang keempat, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini yang boleh kita renungkan, kita baca pada pagi ini boleh menguatkan Bapak Ibu dan mahasiswa yang ada di sini. Kita kuat dalam Tuhan, kita perlu kuat yaitu di dalam nama Yesus. Dengan kesimpulan ini, biar firman Tuhan ini boleh kita renungkan, kita lakukan, dan kita lihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu akan mengubahkan kehidupan kita. Oh, kita mengetahui kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita semua. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.